Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Start with God hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 19. Bunyinya adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh, kita tahu bahwa sauh adalah jangkar. Jangkar ketika kapal menurunkan jangkarnya, dimanapun kapal itu berada, mau di pinggir dermaga ataupun di tengah-tengah lautan sekalipun, ketika kapal itu menurunkan jangkarnya, pasti kapal itu tidak tergoyah, tidak kebawa oleh ombak, tidak kebawa oleh air. Nah, apa hubungannya? Di sini kita punya pengharapan, dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Siapakah pengharapan itu? Siapakah yang menjadi jangkar kehidupan itu? Yang menjadi jangkar kehidupan itu adalah Yesus. Kita tahu jangkar itu pasti tidak terpleset, karena jangkar kuat, jangkar pasti tertanam. Dan hubungannya apa dengan Yesus? Ketika Yesus menjadi jangkar kehidupan kita, kita pasti kuat. Berada di kondisi apapun kehidupan kita, berada di manapun keadaan kita berada, apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, bahkan yang menghantam kehidupan kita, sekeras apapun, kita tetap dapat berdiri tegak. Kita dapat berdiri, kita tetap dapat stand. Karena apa? Karena ada Yesus beserta kita. Karena ketika kita menaruhkan kehidupan kita kepada Yesus, Yesuslah yang menjadi sauh yang kuat. Ketika kita menaruh pengharapan kita menaruh jangkar kita kepada hal-hal yang lain. Entah itu bisnis kita, entah itu keluarga kita, entah itu sekolah, ketampanan, kecantikan, kepintaran kita sekalipun. Sauh itu tidak cukup kuat untuk menahan kehidupan kita. Jangkar itu tidak cukup aman untuk menjaga kita tetap berada di posisi kita. Ketika kita jatuh, mungkin kita akan terpuruk, mungkin kita malah menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki jangkar, kita berpegang kepada Yesus sebagai jangkar kehidupan kita, maka kita tidak akan terpleset. Kehidupan kita terjamin di dalam Tuhan. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, ada kehidupan kekal yang Ia berikan. Kita pasti mendapatkan kehidupan kekal ketika kita bersama-sama dengan Yesus. Jangankan kehidupan kekal, masa depan kita pun ada di dalam tangan Tuhan. Jadi buat anak-anak muda, jangan perlu ragu lagi. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Kehidupan kekal sudah kita terima, apalagi masa depan kita. Masa depan kita terjamin di dalam Tuhan. Ketika kita melekat kepada firman Tuhan, kita melekat intim dengan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita punya masa depan yang indah. Kita punya masa depan yang cerah. Masa depan yang buruk pun dapat diubah menjadi baik ketika kita berada di tangan yang tepat, berada di tangan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Masa depanmu boleh buruk, masa lalumu boleh buruk, tetapi masa depanmu pasti masa depan yang penuh harapan. Ketika engkau di dalam Tuhan, masa depanmu pasti baik. Jadi hari ini mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada apapun selain daripada Tuhan sendiri. Jangan bersandar kepada ego kita. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Tapi bersandarlah kepada Kristus dan firman-Nya. Karena firman-Nya tidak akan goyah. Firman Tuhan tidak akan goyah. Dan firman Tuhan yang menjadi sauh atau jangkar yang kuat, yang menjaga kita untuk tetap hidup. Amin. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kami rindu untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara yang menyaksikan tayangan ini. Oleh karena itu, bagi yang rindu untuk didoakan, ingin didoakan, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Dan jangan lupa berdoa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jangan lupa baca Alkitabnya karena Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat hari ini. Kami bisa memulai hari kami dengan firman Tuhan. Biar kebenaran Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Biar kebenaran Tuhan tumbuh dalam setiap hati kami. Menjadi benih, menjadi buah, dan buahnya dapat dirasakan orang lain. Tuhan, mulai hari ini kami mau bersandar hanya kepada-Mu.
Karena di dalam Engkau tidak ada satupun kuasa yang dapat menggoyahkan kehidupan kami. Bahkan kekekalan ada di dalam Engkau. Maka kami tidak akan takut lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam-Mu ada masa depan yang indah, ada masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.